Bismillahirrahmanirrahim. Na'amahu wa yakafi mazidah salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma syukran fahman nabiyyin hifdzal mursalin amin malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rzuqna ilman ladunni wal mashraba safin ani yuhabi ghani. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abal al-abirin dahr al-dakhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana fatan qariban mubina. InsyaAllah sambil menunggu tamu kita, kita baca salawat kamilah 10 kali dengan harapan mudah-mudahan salawat ini sebagai tanda kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat dan mengucapkan salam terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan tegas dengan kalimat yang jelas sekali memerintahkan kita sebagai hamba yang beriman. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya aku Allah dan para malaikatku bersalawat senantiasa terhadap Nabi, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian hamba-hambaku yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian semua hamba-hambaku yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian atasnya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya salawat dan salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai hamba-hambaku yang beriman, Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang beriman, udhkurullaha, ingatlah kalian kepada aku Allah, dzikran katsiran, dengan ingat yang banyak. Nah, ini kita diminta oleh Allah, sabbihuhu bukratan wa asila, tasbihkanlah Allah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala setiap saat waktumu, pagi soremu, itu setiap waktumu dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin perintahkan kita untuk banyak mengingat Allah, Allah panggil hamba yang beriman. Dan ketika Allah ingin perintahkan kita untuk melakukan memperbanyak salawat salam terhadap Nabi Muhammad, Allah pun panggil hamba-hamba Allah yang beriman. Dan uniknya, ajaibnya, luar biasanya, istimewanya salawat terhadap Nabi besar Muhammad, kita tidak akan mungkin bersalawat kepada Nabi Muhammad kecuali kita akan sebut nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita sudah melaksanakan perintah dari Allah sebagai hamba yang beriman untuk banyak mengingat Allah dan banyak mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah berkat salawat kamilah ini, karena begitu luar biasa banyaknya kemuliaan keistimewaan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, sampai ulama kita mengatakan termasuk satu-satunya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan adalah bersalawat dan mengucapkan salam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salawat salam kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga memudahkan kita untuk mendapatkan hajat-hajat kita dari Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia, terutama kelak nanti hajat di akhirat. Ada riwayat mengatakan bahwasanya barang siapa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali, Allah akan tunaikan hajatnya 30 di dunia dan Allah akan simpan nanti 70 nanti di akhirat. Insyaallah kita baca 10 kali sambil menunggu tamu kita. Ya, mudah-mudahan belum selesai beliau sudah datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وأشد الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sambil menunggu
Kita lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan terhadapnya kasih sayang rahmat yang luar biasa sehingga ia menjadi madhar dari rahmatnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki rahmat tersebut, kasih sayang tersebut terhadap selain Nabi besar Muhammad dari hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan para nabi rasul, para malaikat dan selain mereka, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan kepada kita dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, arsalnaka, mengutusmu sekarang dan seterusnya, illa, kecuali rahmatan, sebagai rahmat, sebagai tanda kasih sayangku, lil alamin, bagi semua alam semesta dan semua penghuni alam semesta yang ada. Dalam kalimat ini, dengan berbagai macam pengetahuan yang dimiliki oleh para ulama kita dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimat ini, yang jelas Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia menjadi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau, untuk umat beliau, dari masa hidup beliau sampai saat ini, sampai akan datang, sampai batas waktu yang sudah disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kelak di akhir zaman, Al-Quran hanya tinggal lembarannya, tidak ada lagi tulisan, tidak ada lagi huruf-hurufnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan huruf-hurufnya, sehingga kala itu tidak lagi dijumpai Al-Quran. Tapi sebelum waktu yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Al-Quran terus berjalan, berlaku dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan Al-Quran dalam setiap namanya ayatnya bisa memberikan motivasi, ilmu, pengetahuan, rahasia bagi umat yang ada di masa Nabi besar Muhammad sampai sekarang, sampai akan datang. Walaupun sudah banyak ahli tafsir menjelaskan, menegaskan tentang makna, arti, pengertian, rahasia, ilmu yang ada di dalamnya, maka tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang hidup di masa kita ini, dan ada orang-orang manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan hidup di setelah masa ini. Selagi Al-Quran itu ada, maka Al-Quran akan memberikan ilmu pengetahuan yang mungkin belum diucapkan oleh ulama-ulama sebelum kita mengenai makna arti kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkannya, maka kita mengetahui, paham bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sepenuhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, artinya ketika kita menegaskan, ulama menyebutkan, yang mereka pahami mereka ungkapkan dari ilmu yang luas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Masyaallah. Shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, artinya alhamdulillah, artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Artinya kita mampu untuk mencerna, memahami ayat-ayat wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luas sekali.
Sehingga semakin seseorang menyelami dalam wahyu, mengetahui wahyu tersebut, maka ia akan dapatkan semakin banyak, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Sampai nanti manusia mengatakan, iya, ini batas ilmuku, apa yang diketahui oleh Allah dari rahasia yang tersimpan di dalamnya jauh lebih luas. Dan boleh kita memahami apapun yang ada dalam namanya ayat-ayat Allah dari pemahaman yang Allah berikan. Begitu juga dalam sabda-sabda Nabi Agung Muhammad SAW dalam apa yang beliau sabdakan terhadap kita. Artinya maknanya, pengetahuannya akan sesuai serasi namanya bahasa kita mungkinlah berimbai atau rasuk dengan semua yang hidup di setiap masa, setiap waktu dimanapun mereka hidup akan menjadi solusi bagi kebaikan umat. Alhamdulillah, mari kita dengarkan dari tamu kita Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Al-Fadil Sulalatil Afadil Habib Alwi bin Abdullah bin Husain Al-Idrus. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren di Kota Tarim, Hadramut, yang beliau beri nama Al-Ilmun Nafi. Pondok Al-Ilmun Nafi, banyak namanya, terutama santri beliau dari Indonesia, termasuk ada yang dari Samarin, insyaallah yang ada, termasuk ada yang insyaallah dari Samarinda. Dan terbuka bagi antum kalau seandainya ingin memasukkan anak antum pondok pesantren di sana, ya bisa juga di tempat bisa juga di tempat beliau. Dan beliau banyak karya tulis, baik dari ilmu fikih, bagi juga dari ilmu hadis dan lainnya. Karya tulis yang dicetak, yang dijual dan bisa kita dapatkan. Baik dari namanya tadi ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Alhamdulillah beliau hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari beliau merupakan satu ilmu, pengetahuan, masukan, motivasi untuk kelangsungan kebahagiaan kita dalam menjalankan, mengamalkannya untuk menjadi hamba yang sukses dunia akhirat. Ya, mungkin ini dari saya pendahuluan, kita mintakan dari beliau. Alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallallahu ala Muhammad. Udhkuru salata ala nabi. Dan saya minta antum dengarkan ya, saya berupa untuk menterjemahkan sebaik mungkin. Antum dengarkan, insyaallah antum akan pahami kalau seandainya yang terjemah saya kurang bisa dipahami. Fi ايش درسكم؟ أنا نقرأ في رسالة الجامعة. ممكن قرأنا في آية ثانية إن الله وملائكته. تكلم قليل وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. لكن أما الدرس وصل فيه مسألة زكاة ini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الخير الذي أوجده الله فيكم. Segala puji bagi Allah atas kebaikan yang luar biasa ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terhadap kalian. وإذا أراد الله بقوم خيرا ساقهم إلى ذلك الخير. Jika Allah kehendaki bagi suatu kaum itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kebaikan itu bagi mereka. وييسر لهم طريق الوصول إلى ذلك الخير. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan jalan seluas-luasnya untuk mereka kaum tersebut sampai bisa melakukan dan mendapatkan kebaikan itu. ويهيئ لهم الأسباب. Dan Allah akan siapkan bagi mereka sebab-sebabnya. ويبعد عنهم الصعاب. Dan Allah akan jauhkan dari mereka segala kesulitan untuk mereka bisa mampu meraih. حتى يصلوا إلى ذلك الخير الذي قدره لهم. Sampai mereka mampu mendapatkan kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan terhadap mereka. وإن لم يرد الله بهم خيرا. Dan jika Allah tidak inginkan bagi mereka kebaikan, أبعدهم عن ذلك الخير. maka Allah akan jauhkan mereka dari kebaikan tersebut. ورغب إليهم البعد عنه. Dan Allah memberikan namanya masukan terhadap hati mereka untuk mereka menjauh dari kebaikan itu. وكانت الصعاب أمامهم. Maka berbagai macam rintangan, halangan itu mereka dapatkan di hadapan mereka untuk mampu melakukan dan meraihnya. فلا يصل الإنسان إلى الخير إلا بتوفيق الله. Tidak ada seorang pun mampu untuk melakukan kebaikan kecuali atas bantuan Allah. وتوفيق الله هو خير ما نزل من السماء.
Dan taufik Allah artinya bantuan yang diberikan oleh Allah untuk seseorang mampu melakukan kebaikan merupakan anugerah yang Allah turunkan dari langit. والتوفيق أمر عزيز. Taufik artinya kemudahan seseorang untuk melakukan kebaikan adalah perkara yang amat sangat langka, berharga sekali. لهذا لم يذكر في القرآن بمعناه إلا مرة واحدة. Karena langkanya, mulianya itu Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan kalimat taufik dalam Al-Qur'an kecuali hanya dalam satu ayat. قال وما توفيقي إلا بالله. Allah menyatakan tidaklah taufikku, yaitu kemudahanku untuk melakukan kebaikan kecuali atas bantuan Allah semata. لهذا الإنسان كل يوم بعد صلاته يسأل الله التوفيق. Karena sebab itu selayaknya bagi setiap kita hamba Allah manusia untuk setiap hari kita awali minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan anugerah taufik itu kepada kita. فإن الله إذا فتح له باب التوفيق فقد فتح له باب الخير. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah bukakan bagi seseorang hamba bab taufik, pintu taufik, maka sungguh Allah telah bukakan baginya segala pintu kebaikan. حتى الطاعة لا يعملها الإنسان إلا بتوفيق الله. Sampai semua ketaatan yang kita lakukan tidak seorang manusia mampu melakukannya kecuali semata taufik dari Allah. الصلاة التي تصلونها Salat yang tadi barusan kita lakukan, هي بتوفيق الله. kita bisa mampu melakukannya karena taufik dari Allah. الذكر الذي تذكرونه Zikir yang telah kita baca tadi, هو بتوفيق الله. begitu juga dengan taufik dari Allah. حضوركم الآن في المسجد في هذا الوقت بتوفيق الله. Dan hadirnya kita saat ini di masjid ini semata taufik dari Allah. هو الذي وفقكم لذلك. Dialah Allah semata yang telah memberikan kita taufik untuk melakukan semua itu. يصلي الواحد الفجر في جماعة Seorang salat subuh atau salat fajar berjamaah. ثم يجلس يذكر الله Kemudian ia duduk mengingat Allah حتى تطلع الشمس sampai terbit matahari. فترتفع قدر رمح Dan matahari naik kadar satu tombak. مقدار 16 دقيقة. Kadar dari terbit matahari 16 menit setelahnya. ثم يصلي ركعتين سنة الإشراق. Kemudian ia salat 2 rakaat sunat isyraq. فيعود إلى بيته وقد وجد حجة وعمرة تامة. Dan ia pulang dari masjid ke rumahnya setelah melakukan itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang melakukan ibadat haji dan umrah yang sempurna. عجيب أن الإنسان يستطيع أن يحج وأن يعتمر كل يوم. Ajib, merupakan satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita umat bahwasanya kita mampu untuk haji dan umrah setiap hari. العمرة ممكن كل يوم. Umrah itu, apakah umrah itu mungkin kita lakukan setiap hari? لكن الحج في السنة مرة. Tapi kalau haji bisa kita lakukan namanya setahun hanya sekali. لكن هذا يجد أجر العمرة وأجر الحج كل يوم. Tetapi kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah setiap hari. لأنه يجلس يذكر الله ثم يصلي الإشراق. Karena ia habis salat subuh berjamaah, ia duduk mengingat Allah sampai datang waktu isyraq dia salat. هذه السنة التي أضاعها كثير من الناس. Ini merupakan bagian daripada sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. لأنهم لم ينالوا التوفيق. Karena mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah. ولم يوفقوا من الله سبحانه وتعالى إلى إصابة هذا الخير. Mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan itu darinya. فإذا وفقت أنت لهذا الخير فاحمد الله عليه. Apabila Anda mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan itu, maka namanya bersyukur dan puja-puji dari Allah atas taufik tersebut. وكن حريصا عليه. Dan jadilah seseorang yang namanya begitu perhatian luar biasa terhadap kebaikan itu. لأنك إذا فتحت على نفسك باب نية صالحة فتح الله عليك أبواب التوفيق. Karena ketika kita membuka dalam hati kita keinginan untuk kita melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi kita pintu untuk Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan itu. الغيب مخفي عنا لا نعلمه. الغيب Hal-hal yang gaib artinya hal-hal yang tersembunyi dari kita yang kita tidak mengetahuinya. فلا نعلم ما أراده الله فينا. Kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah terhadap kita. ولكن نعمل بما دلنا عليه رسول الله. Akan tetapi kita harus berupaya selalu mengamalkan apa yang ditunjukkan yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap kita. فعلمنا رسول الله كيف نحسن الظن بالله. Dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbaik sangka terhadapnya. حتى ننال التوفيق من الله.
Sehingga dengan baik sangka kita kepada Allah itu Allah akan berikan taufik kepada kita. أنت لا تعلم اليوم هل يوفقك الله للعمل الصالح أو لا يوفقك. Kita hari ini tidak tahu setelah ini apakah Allah mudahkan kita, berikan kita taufik untuk melakukan kebaikan atau tidak. هذا أمر غيب. Itu merupakan perkara yang gaib. لكن أنت أحسن الظن بالله Tetapi kita sudah baik sangka kepada Allah. أنه سيوفقك. Allah akan berikan kita taufik. فإذا أحسنت الظن بالله أعطاك الله ما ظننته به. Apabila kita sudah berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan baik sangka kita kepadanya. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Karena Allah telah menyatakan secara tegas kepada kita dalam hadis qudsi, aku sesuai atau menurut prasangka hambaku terhadapku, maka berprasangkalah ia kepadaku sesuai dengan yang diinginkannya. فانظر إلى ظنك بربك. Maka perhatikanlah apa yang kau sangkakan terhadap Tuhanmu. فإن الله يعطيك على قدر ظنك. Sesungguhnya Allah akan memberikan engkau sesuai dengan prasangkamu terhadapnya. فإن ظننت بالله أنه سيوفقك فإنه يوفقك. Jika engkau menyangka, meyakini Allah akan berikan kau taufik, maka ia akan berikan taufik itu kepadamu. وإن أسأت الظن بالله. Dan apabila engkau berburuk sangka terhadap Allah, وهذا حال كثير من الناس. dan ini merupakan keadaan banyak manusia. يسيئون الظن بالله. Mereka selalu berburuk sangka kepada Allah. يقول الله لن يغفر لي. Mungkin dengan ucapan Allah tidak akan mengampuniku. الله لن يعطيني. Allah tidak akan memberikan anugerah kepadaku. الله لن يقبل مني. Allah tidak mungkin menerima amal dariku. أنت الذي فتحت على نفسك هذه الأبواب. Engkau yang telah membukakan prasangka buruk ini kepada Allah Subhanahu wa taala pintunya. فإن الله يعطيك على قدر ظنك. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan memberikan engkau anugerah sekadar prasangkamu. فظنك هو الذي حدد العطاء. Dan prasangkamu kepada Allah lah yang akan membatasi pemberian Allah. لكن لو ظننت بالله التوبة والمغفرة والرضوان. Lakin andaikan engkau menyangka dari Allah engkau akan dapatkan maghfirah dan kasih sayang, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, فإنك تنال ذلك من الله. maka engkau pasti akan dapatkan semua itu dari Allah. الله مطلع على القلوب والنيات. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati kita dan apa niat kita. ويعلم ظنك به. Dan Allah tahu betul prasangkamu terhadapnya. فإذا رأى في ظنك الخير أعطاك الخير. Jika Allah melihat dalam hatimu prasangka engkau kepadanya kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan itu kepadamu. وإذا رأى في ظنك غير ذلك أعطاك غير ذلك. Ketika Allah lihat dalam hatimu selain itu prasangkamu terhadapnya, maka Allah akan berikan selain itu. فالظن هو مثل الطلب. Prasangka kita kepada Allah itu seperti permintaan kita. عندما تحسن الظن بالله كأنك تطلب من الله هذا العطاء. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, seakan-akan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pemberian yang kita berbaik sangka kepada Allah tersebut. وعندما تسيء الظن بالله كأنك طلبت من الله هذا العطاء. Jika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita minta dari Allah hal itu. فيعطيك الله ما طلبت. Maka Allah berikan sesuai dengan namanya yang kau inginkan. ثم يأتي الإنسان يشتكي. Kemudian seseorang nanti datang mengeluh. أنا حالي كذا وعندي كذا وعندي كذا. Saya kondisiku seperti ini, keadaanku seperti ini, keadaanku seperti ini. لماذا؟ Kenapa hal itu terjadi? من ظنك. Karena prasangkamu. أنت طلبت ذلك من الله. Karena engkau yang minta itu dari Allah. يقول لا أنا ما طلبت هذا من الله. Maka dia mengatakan, aku tidak minta semua itu dari Allah. ألم تسيء الظن بالله؟ Bukankah engkau berburuk sangka kepada Allah? إساءتك الظن بالله هو طلبك منه. Ketika engkau berburuk sangka kepada Allah, itu artinya permintaan engkau terhadap kepada Allah. فأعطاك الله ما تريد. Maka Allah berikan apa yang kau inginkan. فلا تلوم إلا نفسك. Maka jangan celah, salahkan kecuali dirimu. فإن الله كريم. Karena sesungguhnya Allah Zat yang Maha Dermawan. أبوابه مفتوحة. Pintu-pintunya selalu terbuka. إذا أحسنت الظن به يعطيك على قدر ظنك. Jika engkau berprasangka baik kepadanya, maka Allah akan berikan kepadamu kadar prasangkamu yang baik itu. والناس في الدنيا كثير غافلين. Dan manusia hidup di dunia ini banyak yang lalai. لا يعرف ما هو الخير الذي موجود له. Ia mungkin tidak menyadari apa kebaikan yang ada di hadapannya. منين جاءت هذه الغفلة؟ Jadi apa sebab datangnya kelalaian itu? من الدنيا. Karena sebab dunia. حب الدنيا رأس كل خطيئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, kecintaan kepada dunia itu pangkal segala kesalahan. هو منشغل بالدنيا. Ia menyibukkan dirinya dengan dunia. منشغل بجمعها.
menyibukkan diri hanya sekedar mengumpulkannya. لا يعرف مجالس الخير. Dia tidak pernah mengetahui majelis-majelis kebaikan. لا يعرف مجالس العلم. Dia tidak pernah tahu majelis ilmu. بل ربما يرى أن مجالس العلم هذا ضياع للوقت. Bahkan barangkali ia meyakini bahwasanya kalau hadir di majelis ilmu itu menyanyiakan waktu. يقول ما الفائدة منه؟ Menyatakan dalamnya apa faedah dari majelis ilmu itu? هو عنده الفوائد الماديات المحسوسات فقط. Karena ia hanya meyakini namanya faedah-faedah itu dari hal-hal yang bisa dirasakannya dari dunia ini yang kasat mata. لكن لا يعرف الفائدة التي تكسب يوم القيامة. Tapi ia lupa faedah yang harusnya ia dapatkan kelak nanti di hari kiamat. لأن الحياة ليست الدنيا. Karena kehidupan itu hakikatnya bukan di dunia ini. الدنيا هذا جزء من الحياة. Dunia ini bagian kecil dari kehidupan kita. وهي أصغر وأقصر مراحل الحياة. Ia merupakan bagian yang paling pendek, paling sedikit dari namanya tahap kehidupan kita yang hakiki. وللآخرة هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. Allah mengatakan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan, yaitu kehidupan yang hakiki yang akan kita jalani selamanya. الإنسان يبدأ في الحياة. Seseorang itu ia namanya berada dalam kehidupan. متى تنتهي حياته؟ متى تنتهي حياته؟ Kapan namanya selesai kehidupannya? لا تنتهي. Tidak akan pernah selesai. مستمرة. Selalu. كيف مستمرة؟ والموت. Bagaimana selalu kehidupan itu? Bagaimana kematian? الموت ليس انتهاء الحياة. Kematian itu bukan namanya menghentikan kehidupan. إنما انتقال من مرحلة في الحياة إلى مرحلة أخرى. Kematian itu hanyalah perpindahan dari kehidupan saat ini ke dalam kehidupan yang berikutnya. فالإنسان يعيش 3 مراحل للحياة. Seorang manusia itu mereka akan hidup dalam 3 tahapan dalam kehidupannya. الحياة التي تكون في الدنيا. Pertama kehidupan yang ia alami di dunia ini. ثم الحياة في البرزخ. Kemudian kehidupan di alam barzah nanti. ثم الحياة في الآخرة. Kemudian kehidupan kelak di akhirat. أقلها وأقصرها الحياة في الدنيا. Yang paling pendek, yang paling namanya sedikit kehidupan kita yaitu kehidupan kita di dunia ini. ثم تأتي بعدها الحياة في البرزخ. Kemudian setelah kehidupan yang pendek singkat di kehidupan ini maka akan datang kehidupan yang kita alami nanti di alam barzah. تبدأ بالموت. Ia dimulai dari kematian وتنتهي بالنفخ في الصور. dan selesai kehidupan di alam barzah itu ketika ditiupkan sangkakala. والحياة الدنيا تبدأ بالولادة. Dan kehidupan di muka bumi ini dimulai dengan kelahiran تنتهي بالموت. dan akan habis dengan kematian. قد تكون قصيرة جدا. Barangkali bisa menjadi amat sangat pendek sekali kehidupan قد itu. تكون ساعات. Barangkali hanya beberapa قد saat. تكون أيام. Barangkali hanya beberapa hari. قد تكون أشهر. Barangkali hanya beberapa قد bulan. تكون سنوات. Barangkali mungkin beberapa tahun. لكنها قصيرة. Tapi semua itu pendek. حياة البرزخ أطول منها. Kehidupan kita di alam barzah jauh lebih panjang darinya. ثم تبدأ الحياة الآخرة. Kemudian akan mulai kehidupan nanti kelak di من akhirat. يوم النفخ في الصور. Jadi semenjak ditiupkan sangkakala di hari kebangkitan إلى ما لا نهاية. sampai kehidupan yang tanpa ada أهل batasnya. الجنة في الجنة وأهل النار في النار. Penghuni surga dalam surga hidup selamanya, begitu juga penghuni neraka di dalam neraka. مع أن هذه الحياة هي القصيرة إلا أن الإنسان يهتم بهذه القصيرة. Walaupun kehidupan kita di muka bumi ini pendek sekali waktunya, tapi seseorang di antara kita wajib untuk namanya memperhatikan waktu kehidupan yang pendek ini. والحياة التي بعدها أطول منها وأخطر ما يهتم بها. Dan kehidupan yang akan dia alami setelahnya itu jauh lebih panjang dan jauh lebih berbahaya, tapi dia tidak peduli dengannya. كيف يهتم بها؟ Bagaimana dia namanya? شوف الحياة هذه حياة الدنيا القصيرة هي يحصل فيها جميع الاهتمامات ويحصل فيها تقرير ما يكون في بقية الحياة. Ketahuilah kehidupan di atas muka bumi yang sementara ini kita akan bisa dapatkan dari sebabnya kebahagiaan dan namanya kehidupan yang abadi yang penuh dengan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. الذي يصدر منك في الحياة القصيرة هو يقرر ما يكون في حياة البرزخ. Yang kita lakukan dalam kehidupan yang singkat ini, inilah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita nanti di akhirat.
ويقرر ما يكون منك في الحياة الآخرة. Dan ia akan menetapkan bagi kita apa yang akan kita dapatkan alami dalam kehidupan kita selamanya nanti kelak di akhirat. وجد نبي من الأنبياء امرأة تبكي على ابنها بعد موته. Ada seseorang nabi dari nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ia melihat atau namanya menjumpai seorang perempuan yang menangisi anaknya yang sedang meninggal. قال لها لم تبكين؟ Maka ia berkata, "Kenapa engkau menangis wahai bunda?" قالت أبكي على ابني الذي مات صغيرا. Beliau mengatakan, "Aku menangisi atas anakku yang meninggal masih kecil." قال كم عمره؟ Beliau bertanya, "Berapa umurnya?" قالت كذا كذا 100 سنة. Beliau mengatakan beberapa ratus tahun. هذا عاد شاب في الأمم السابقة. Di umat yang lalu ini masih muda sekali. يمكن يصل إلى 500 سنة. Mungkin sampai umurnya 500 tahun. عاد صغير. Masih dianggap kecil. فقال لها هذا النبي كيف لو علمت أن أمة تأتي في آخر الزمان أعمارهم 60 سنة. Maka Nabi itu mengatakan kepada perempuan tadi, bagaimana kalau menurut engkau wahai bunda, nanti di akhir zaman ada umat umur mereka itu rata-rata 60 tahun. قالت 60 سنة. Beliau perempuan itu bertanya, apakah ada yang umurnya hanya 60 tahun? قال نعم. Nabi itu mengatakan iya. قالت والله لو كنت منهم لجعلتها كلها سجدة لله واحدة. Maka perempuan itu mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku termasuk umat itu, maka aku akan jadikan umurku hanya satu kali sujud karena Allah Subhanahu wa taala. شوف هذه 60 سنة أو 70 سنة. Coba apa kita perhatikan 60 tahun sampai 70 tahun umur kita. كثير من الناس يصرفونها لل70. لل70 سنة يصرفونها لخدمة هذه السنوات. Ya, banyak di antara seseorang yang mungkin menyangka dia akan mampu hidup 70 tahun. بس فقط ما يفكرون إلا في هذه المدة التي هم فيها في الدنيا. Dan hanya pikirannya hanya kehidupan yang pendek, yang hanya 70 tahun yang ia pikirkan. هذه قصيرة. Dan itu adalah amat sangat pendek sekali waktunya. بعدها حياة أكبر. Ada setelahnya kehidupan yang jauh lebih besar. ومصيرها من هذه 60 أو 70 سنة. Dan tempat yang akan ia diami di nanti ke dalam kehidupan yang maha besar, yang amat sangat besar itu, ya perjalanan ia ketika ia hidup di atas dunia ini. لا يفكر في ذلك. Tapi ia tidak memikirkan hal itu. لهذا جاءت الغفلة. Karena sebab itu datanglah kelalaian. ولولا الغفلة لرأيت الناس كلهم مقبلين على الله في كل وقت. Andaikan bukan karena sebab kelalaian, maka kita akan melihat manusia itu setiap saat waktunya selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 أو 4 أشياء سبب الغفلة للناس. Ada 3 atau 4 perkara yang menyebabkan manusia itu lalai. أولها الدنيا. Pertama, dunia. غرت كثير من الناس. Menipu banyak manusia. فنسوا الموت. Maka menyebabkan mereka lupa akan kematian. ما عاد يفكرون في الموت. Mereka tidak memikirkan sama sekali kematian. لأنهم يرون الدنيا فقط. Karena mereka hanya melihat dunia saja. والشيء الثاني الشيطان. Yang yang kedua adalah syaitan. هذا الشيطان أغفل الناس عن الآخرة وجعلهم يفكرون في الدنيا. Syaitan membuat manusia itu namanya berpikir penuh akan dunianya dan melupakan mereka akan akhiratnya. فصار يلعب بعقول كثير من الناس حتى أنساهم الآخرة. Samakah syaitan berbuat berbuat banyak akal-akal manusia ini namanya hal-hal yang menyebabkan mereka lupa akan akhiratnya. والشيء الثالث هوى النفس. Yang ketiga adalah hawa nafsu. كل هؤلاء هم سبب الغفلة. Ketiga itu adalah namanya sebab kelalaian. وسبب الابتعاد عن الآخرة. Dan sebab seseorang menjauh dari akhiratnya. فلهذا أمرنا الله أن لا نلتفت إلى هذه الثلاثة الأشياء. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhati-hati dalam masalah 3 hal itu. وأن نفكر في الآخرة. Dan Allah perintahkan kita untuk selalu memikirkan akhirat. ليس معنى ذلك أن لا نعيش الدنيا. Bukan sebabnya karena kita hanya untuk hidup di dunia. نحن نعيش في الدنيا. Ya, kita hidup di dunia. لكن لماذا نعيش في الدنيا؟ Akan tetapi kenapa kita hidup di dunia ini? من أجل أن نعمل للآخرة. Kita hidup di dunia untuk kita beramal akan kehidupan kita kelak nanti di akhirat. هذه الدنيا مزرعة. Dunia itu bagaikan tanaman. نعمل فيها ونزرع.
Kita berbuat untuk menanam di dalam kehidupan dunia ini. ثم الحصاد يوم القيامة Kemudian panennya nanti kelak di hari في kiamat. الحياة الآخرة. Di dalam kehidupan nanti di akhirat. فكيف نجعل المزرعة هي البيت؟ Bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang menjadikan mazra'ah itu sebagai rumah abadi baginya? هذا مكان عمل. Itu tempat beramal. نعمل ليس من أجل الأرض نفسها. Kita sebetulnya bukan beramal berbuat di Walakin- mazra'ah itu untuk tanah saja. ولكن من أجل أن ننتفع بما نزرع. Akan tetapi kita menanam agar kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita tanam. هكذا علمنا رسول الله. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap kita. فهذا الذي يخرج الإنسان من الغفلة. Dan ia tidak mengeluarkan manusia dari kelalaian. أما أن يكون فكره وهمه التفات في الدنيا فقط فهذا في غفلة والعياذ بالله. Andaikan seseorang pikirannya hanya tertumpu kepada namanya kehidupan dunia, itu yang akan melupakan akhirat. والمصيبة أن الشخص الذي قلبه متعلق بالدنيا لا تنفعه المواعظ. Yang musibah besar seseorang yang hatinya ada ikatan dengan dunia, maka nasihat-nasihat apapun tidak bermanfaat baginya. لأنه يكون أسيرا للدنيا وللنفس. Karena ia sudah menjadi tawanan dunia dan hawa nafsunya. ولأنه يكون عبدا للدنيا. Dan ia sudah menjadi hamba dunia. ولهذا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مقفلة بحب الدنيا. Maka itu Allah mengatakan, أفلا يتدبرون القرآن. apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran yang berisi namanya banyak nasihat untuk kita perhatikan dengan akhirat, atau mungkin sebab mereka itu hati yang sudah dikunci karena sebab kecintaan kepada dunia. قال إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن. Ulama mengatakan sesungguhnya peringatan atau nasihat-nasihat itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang namanya sudah dikunci hatinya, yang jauh dari jalan yang baik. يذكرونه بالآخرة. Orang-orang selalu mengingatkannya akan akhirat. يذكرونه بالجنة. Orang-orang selalu mengingatkannya akan surga, ما يلتفت. tapi tidak diperhatikan sama sekali olehnya. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Allah mengatakan sama sekali mereka tidak akan mampu untuk namanya meninggalkan dunia karena sebab perbuatan mereka. هذا الران جاء من حب الدنيا. Itu ran artinya yang menutupi hatinya karena sebab cinta kepada dunia. فهو يمنع الإنسان أن يتأثر بذكر أو بصلاة أو بصيام أو بقرآن أو بموعظة يمنعه. Ia akan mencegah manusia untuk mendapatkan manfaat dari zikirnya, dari salatnya, dari puasanya, dan dari seluruh amal kebaikannya. فلو ابتعد عن هذا الران Andaikan dia menjauh dari penyebab namanya hatinya tertutup, أثر فيه شيء. maka segala sesuatu akan membekas dalam dirinya. من يعظه يستمع. Setiap yang namanya memberikan nasihat, dia akan selalu mendengarkan. الله يرفع عنا وعنكم هذه الغشاوة. Kemudian Allah angkat dari hati kita, jiwa kita penutup tersebut. ويجعلنا وإياكم من أهل الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian Allah jadikan kita semua selalu mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن يسلمنا من جميع الآفات. Kemudian Allah selamatkan kita dari segala petaka. وأن يبعد عنا الغفلة والإعراض. Namun Allah jauhkan dari kita kelalaian dan berpaling darinya. مع الشفاء من جميع الأمراض. Dan disembuhkan dari seluruh penyakit. والسلامة من كل اعتراض. Dan selamat dari setiap penyanggahan terhadap Allah Subhanahu wa وأن taala. يجعلنا سبحانه وتعالى عبيد إحسان لا عبيد امتحان. Kemudian Allah jadikan kita semua hamba yang Allah selalu berikan kebaikan dan bukan hamba yang diberi ujian selalu oleh Allah. وأن يبارك Amin. لنا ولكم في هذا المجمع. Kemudian Allah berikan kepada kita berkah dalam pertemuan kita hari ini. وأن يقبل منا أعمالنا. Kemudian Allah terima amal-amal yang kita lakukan. وأن يثيبنا عليه. Dan kemudian Allah berikan kita pahala atasnya. وأن ننقلب إن شاء الله من هذا المجلس بحجة وعمرة تامة إن شاء الله. Dan mudah-mudahan kita pulang dari majlis ini kita bawa pahala haji umrah yang sempurna insyaallah. آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin alhamdulillah alamin. Saya minta maaf kalau ada yang kurang atau terjemah atau kurang dipahami dalam terjemahan. Atau mungkin Habib bilang A, saya bilang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan fadhol. Ya, mumpung Masya Allah beliau ada di hadapan kita, kalau ada yang ditanyakan fadhol. Ya mudah-mudahan banyak kesempatan untuk berjumpa lagi atau yang lainnya.
Tapi kita khawatir, ya kita khawatir kita tidak mendapatkan hal tersebut, maka kesempatannya saat ini. Sekali lagi fadhal, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Dari apa yang beliau sampaikan tadi, atau mungkin ada pertanyaan lain, terutama kita di bulan Maulid ini, ya fadhal silahkan. Sebelum kita tutup dengan salat insyaallah berjamaah seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa bayan ini an su'idzan wa husnudzan billah. كيف البيان؟ معنى su'idzan معنى husnudzan. حسن الظن أن تظن أن الله يعطيك الخير وتظن فيه الخير. Husnudzan kepada Allah, yaitu kita berprasangka kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan namanya berikan kepada kita kebaikan sehingga kita mendapatkan kebaikan itu. وكذلك سوء الظن أن تظن بالله غير الخير. Begitu juga suudzon itu kita berprasangka kepada Allah selain kebaikan. فتظن أنه لن يغفر لك. Seperti kita menyangka, berprasangka Allah tidak akan mengampuni kita, وأنه لن يعطيك. bahwa Ia tidak akan memberikan kita pemberian, وأنه سيدخلك إلى النار. mungkin kita berprasangka Allah akan masukkan kita ke neraka. وهذا من سوء الظن. Itu bagian daripada suudzon kepada Allah. حسن الظن أن تظن فيه العطاء والمغفرة والرضوان والرحمة وأنه كريم. Dan baik sangka itu kita berprasangka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita anugerah namanya ampunan, keridhaan, Allah itu dermawan, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga dan lainnya. هذا الفرق بينهم. Ini beda antara suudzon dan husnudzon. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau enggak kita tutup. صلى في البيت مصلى كثير أشياء يعني صلاة ya بعد الوضوء توبة حاجات كثير تم الصلاة لكن باقي الوقت قبل الصبح ايش يعمل الأفضل؟ يقرأ القرآن صلى على النبي أو يعتكف في المسجد قبل الصبح. قبل الصبح المجال مفتوح للصلاة، الوتر، لقيام الليل، للقرآن، لكل شيء. والقرآن قبل الفجر مطلوب لأن الله سبحانه وتعالى قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. Artinya kesempatan kita untuk melakukan segala kebaikan terbuka. Di antaranya baca Al-Quran, karena Allah mengatakan sesungguhnya bacaan Al-Quran sebelum subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala. وكل فعل خير في هذا الوقت مطلوب. الذكر، الصلاة على النبي، الدعاء، قراءة القرآن، الصلاة، كل ذلك أمر مرغب فيه قبل الفجر. Ya, artinya kalau memang ada sisa waktu, mungkin kita baca Al-Quran, kita salawat terhadap Nabi Muhammad, begitu juga baca zikir dan apapun, begitu juga berdoa, semua itu namanya perkara yang dianjurkan oleh namanya syariat untuk kita lakukan kala itu. ما هو أفضلها؟ Apa yang paling afdal? نوع. Kalau bisa campur. بين الذكر والصلاة، قراءة القرآن والصلاة على النبي محمد حتى لا يمل الإنسان. Kalau bisa ya antara zikir dengan salat, antara namanya baca Al-Quran dan namanya berdoa, biar kita dicampur biar kita tidak bosan.
أكمل صلاة الوتر أولا Ya, sempurnakan salat witir 11 rakaat dulu. ثم ادعو الله Kemudian berdoa kepada ثم Allah. اقرأ القرآن Kemudian baca Al-Qur'an. هكذا. Seperti itu contohnya. Kalau belum selesai witirnya 11 rakaat disempurnakan. Setelah itu ya tadi beliau baca Al-Qur'an, baca berdoa, baca Quran, zikir sampai ini i'tikaf fil masjid, roh ilal masjid, yani i'tikaf fil masjid. لا بأس يعتكف في المسجد ويذكر الله أو يقوم بهذه الأشياء كلها في المسجد. Ya, artinya tidak jadi masalah kalau seandainya dia berpindah dari rumahnya ke masjid untuk i'tikaf dan dia melakukan amal-amal tadi di masjid. والأفضل أن يجعل هذه الأعمال في البيت. Tapi afdalnya dia jadikan amal-amal tadi di rumah حتى يعمر بيته. sampai rumahnya makmur. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Rasulullah mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian itu bagikan kuburan. خالية من الخير ومن الصلاة ومن الذكر. Yaitu rumah kita kosong sunyi dari kebaikan, dari salat dan daripada zikir. فالأفضل أن يكون قيامه لليل في بيته. Lebih afdal namanya bangunnya di malam hari di rumahnya. ثم يأتي للمسجد قبل الفجر بقليل. Kemudian sebelum masuk adzan subuh pergi ke masjid ينوي الاعتكاف. dan niat di situ i'tikaf. ويذكر الله حتى تأتي وقت الصلاة. Dan mengingat Allah sampai datang waktu salat subuh. نعم. Allah. Fatihah. بالتيسير والتوفيق. آمين. الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم ويعطينا ويعطيكم ويكرمكم ويجعلنا وإياكم صالحين مصلحين. يبارك في هذه الأوقات يجعلها أوقات معمورة بالخيرات. آمين. الظاهرات والباطنات على هذه النية كل نية صالحة جامعة عشان نخرج من الآخرة. معلم الله نية الصالحة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam. بسم الله. Ya khair kita minta beliau imamnya.